Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta Saputri Tiamat, NPM 1963-2010-49 dari kelas 5B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijagama Mahakam Samarinda. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mahasiswa dari kelas 5B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijagama Mahakam Samarinda diberikan kesempatan untuk membuat sebuah tugas melalui video dengan menjelaskan mengenai data science dan juga metaverse. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu kita, pertama-tama kita akan membahas mengenai data science, yang dimana data science ini bisa kita jelaskan secara luas dan juga secara simpel banget nih teman-teman. Untuk itu teman-teman, kita akan membahas dari sisi yang sangat simpel dulu, dari bahasa yang sangat simpel dulu mengenai data science ini sendiri. Jadi, dari bahasa simpelnya tadi itu, data science ini merupakan sebuah disiplin ilmu dari berbagai macam ilmu. Kita bisa contoh atau mengambil 3 contoh dari ilmu-ilmu tersebut. Yang pertama merupakan statistik, yang kedua computer science, dan yang ketiga business knowledge. Nah, teman-teman, selain kita perlu mengetahui artian dari data science ini berdasarkan bahasa yang paling simpel tadi, kita juga perlu mengetahui secara luas apa pengertian atau apa itu data science. Menurut Urban Institute, data science merupakan keterampilan yang membutuhkan ilmu komputer, pemrograman, teknologi, dan statistik yang berada di luar rangkaian pelatihan standar bagi peneliti ilmu sosial. Nah, teman-teman, kita juga perlu mengetahui bahwa data science ini merupakan topik diskusi yang sangat luas dan subjektif. Data science bukan sebuah bidang yang berdiri sendiri. Bidang ini merupakan kombinasi dari berbagai bidang termasuk ilmu komputer, matematika, statistik, dan strategi bisnis yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya teman-teman. Dalam data science ini dia memiliki 3 komponen yang terlibat. Yang pertama merupakan organizing, yang kedua packaging, dan yang ketiga delivering data atau DOPD of data. So teman-teman, 3 komponen yang terlibat dalam data science tadi memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama organizing data, yang merupakan proses penggabungan data dengan manajemen data. Yang kedua packaging data, merupakan proses manipulasi dan penggabungan data mentah yang akan dipresentasikan. Lalu yang ketiga merupakan delivering data, yang merupakan proses untuk memastikan bahwa pesan data telah diakses oleh orang-orang yang memerlukannya. Nah teman-teman, kita juga perlu mengetahui bahwa data science ini dapat membantu peneliti agar dapat bekerja lebih efektif untuk menghasilkan informasi yang baru yang tepat waktu. Data science juga dapat membantu peneliti untuk menjelajahi kumpulan data yang benar-benar baru dengan cara baru, mengubah pemodelan simulasi, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bukti yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik, memperkuat komunitas, dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Seorang yang memahami mengenai data science ini disebut data scientist. Seorang data scientist ini yaitu seorang yang bekerja dalam bidang data science dalam sebuah perusahaan. Seorang data scientist tidak harus memahami semua kemampuan yang dibutuhkan karena biasanya data scientist bekerja pada tim yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi. Jadi seorang data scientist itu tidak diharuskan untuk memahami segalanya mengenai data scientist itu karena mereka bekerja dalam tim. Jadi nanti dalam sebuah kerja itu mereka dapat saling belajar, saling melengkapi jika satu di antara mereka itu belum mengetahui beberapa hal atau beberapa pengetahuan dalam data science ini. Nah teman-teman, setelah kita memahami mengenai pengertian secara luas dan juga secara simpel dari data science tadi, kita perlu memahami alat-alat yang umum digunakan dalam data science ini. Walaupun tadi kita berbicara mengenai data scientist yang tidak perlu memiliki kemampuan yang setara dengan tim kerjanya karena dalam sebuah tim mereka akan saling melengkapi. Jadi di sini seorang saintis atau kita semua wajib memahami alat yang umum digunakan dalam data science ini sendiri. Alat tersebut antara lain merupakan big data, yang kedua machine learning, yang ketiga data mining, yang keempat deep learning, dan yang kelima merupakan artificial intelligence. Untuk alat-alat yang secara umum wajib kita ketahui tadi dalam data science ini, kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama merupakan big data. Big data ini sangat berguna atau bermanfaat untuk seorang data scientist yang dapat membantu perusahaan-perusahaan di mana tempat dia bekerja memprediksi hal-hal dalam perusahaan tersebut.
Lalu untuk alat berikutnya ialah deep learning, adalah proses penerapan teknologi deep neural network. Deep neural network adalah arsitektur dengan jaringan syaraf dengan beberapa lapisan tersembunyi untuk memecahkan masalah. Lalu kita masuk kepada alat yang terakhir untuk data science adalah artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI adalah bidang ilmu komputer yang menekankan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. So teman-teman, berbicara mengenai artificial intelligence tadi atau AI tadi, yang dimana dia berinteraksi seperti manusia, kita tentunya tidak lupa mengenai metaverse, yang dimana metaverse ini memiliki sedikit sangkut paut dengan artificial intelligence tadi atau AI tadi. Untuk keterkaitan yang sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai keterkaitan antara AI dan juga metaverse ini, itu akan kita masukkan kepada perbincangan kita atau penjelasan kita yang kedua mengenai metaverse. Berbicara tentang metaverse ini bukanlah hal yang baru ya teman-teman. Lalu metaverse juga masih sangat sulit dijelaskan karena dia itu belum tentu ada. Ide metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu. Konsep metaverse sangat layak dipahami apalagi jika kita itu kritis terhadap masa depan. Nah, berbicara tentang metaverse bukanlah hal yang baru. Orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse ini adalah Neal Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse menunjukkan pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Namun untuk istilah ini tidak memiliki dari sini sedikit bisa kita melihat ya teman-teman adanya keterkaitan antara AI tadi dan juga metaverse, yang dimana AI tadi dapat berinteraksi seperti manusia. Lalu untuk metaverse ini sendiri menyediakan lingkungan virtual yang bisa kita masuki alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling berhubung di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset, realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya. Seperti yang sedang kita lewati saat ini dalam masa pandemi virus corona, metaverse sedikit telah tercipta. Yaitu kita bisa saling berhubung melalui virtual dan juga aplikasi smartphone kita. Baik teman-teman, kira-kira itu dia penjelasan dari mengenai data science dan juga metaverse tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian pengertian, contoh maupun spesifik yang saya jelaskan mengenai data science dan juga metaverse. Karena di sini saya juga masih belajar dan mohon masukan dari teman-teman jika ada kesalahan yang saya lakukan dalam memberikan penjelasan mengenai data science dan juga metaverse ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through